Tandai tinggi lereng, sampel yang diamati diidentifikasi dan didata dalam lembar kerja deskripsi tanah. Catat perubahan horizon yang diamati beserta kedalamannya. Warna tanah merupakan sifat morfologi tanah yang paling mudah dibedakan. Warna merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Warna hitam menunjukkan kandungan bahan organik tinggi yang menggambarkan tingkat kesuburan tanah yang baik. Warna kuning kecoklatan menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah mengalami pelapukan yang lebih lanjut, ditandai adanya oksida besi bebas atau tanah yang teroksidasi. Warna abu-abu menunjukkan adanya reduksi. Nomor lapisan pada sampel ini adalah 1, 2, dan 3. Dalam lapisannya 0 sampai 30 cm, 30 cm sampai 42 cm beserta lebih besar dari 70 cm. Batas lapisan atau batas topografi pada sampel 1, 2, dan 3 yaitu difus, di mana difus adalah baur, lebar peralihan lebih besar dari 12 cm. Serta sampel yang pertama yaitu wave, sampel kedua smooth, dan sampel yang ketiga adalah smooth. Untuk tekstur bagian pertama, dia pasir karena tanahnya sangat kasar, tidak membentuk bola dan gulungan serta tidak melekat. Pada lapisan kedua, dia merupakan tekstur dari pasir berlempung. Karena dia memiliki rasa yang sangat jelas dan kasar, membentuk bola yang mudah sangat sekali hancur dan serta melekat. Di tanah bagian kedua mempunyai tekstur liat berpasir, rasa licin, agak kasar, membentuk bola dalam keadaan kering, sukar dipijat, mudah digulung serta melekat sekali. Ini kita ambil tanahnya untuk sampel, kita gemburkan begini. Kita tunggu sampai dia berubah bentuk. Kita tentukan dia bentuknya apa saja sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Setelah kita ayat begini, kemudian dia terlihat hasilnya, kita tentukan bentuknya. Oke, zoom, kemarilah zoom. Nah, seperti yang kita lihat, dia ini berbentuk subangular, blocky, atau yang disebut dengan SB, kubus membulat atau gumpal. Kemudian kita masukkan ke deskripsi. Selesai, kita ukur tanahnya, dan terdapat ukuran tanahnya yaitu 30 mm, di mana 30 mm itu ada di 20 sampai 50. Ada pada gumpal. Kemudian kita lihat berdasarkan ukurannya, gumpal itu masuk ke dalam besar atau tebal ataupun C. Kemudian ini sampel yang kedua, kita ayat, kita lihat. Kemudian ini berdasarkan bentuknya, bisa kita lihat bentuknya. Coba kameramen agak di zoom. Nih bentuknya ada runcing-runcing, ada seperti runcing-runcing gitu. Jadi dia masuk ke dalam kategori angular, yang dimana angular memiliki yang seperti saya bilang tadi, runcing-runcing yaitu sudutnya, atau kita sebut dengan AB. Kemudian berdasarkan ukuran ini sudah kami ukur dan memiliki 60 mm, di mana 60 mm masuk ke dalam kasar. Bisa kita lihat 60 mm berarti 50 sampai 100 masuk ke dalam kasar, di mana kasar kita masukkan masuk ke dalam besar atau tebal, di mana besar atau tebal merupakan coarse, di mana lambangnya yaitu C. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat, ini dia sampel kita yang ketiga, di mana sampel ketiga sesudah diayat dia memiliki bentuknya subangular blocky ataupun SB, di mana bentuknya yaitu kubus, membulat ataupun gumpal. Dan berdasarkan ukuran setelah kami ukur, dia
yang dimana 40 mm masuk ke dalam 20 sampai 50 ataupun gumpal masuk ke kasar. Kemudian berdasarkan ukuran yang kita lihat, dia masuk ke dalam besar atau tebal ataupun coarse ataupun C. Kemudian kita masuk ke dalam bagian konsistensi, di mana konsistensi ada BLK, yaitu basah, lembab, dan kering. Untuk sampel ini masuk ke dalam kategori lembab. Ini dia sampel yang pertama. Sampel pertama kita gumpal-gumpalkan dulu. Jadi kesimpulan pada tanah yang pertama ataupun sampel yang pertama yaitu lepas, di mana lepas ini memiliki keterangan tanah tidak dapat melekat satu sama lain. Ini dia sampel yang kedua, di mana sampel yang kedua seperti yang kita lihat yaitu dia sangat teguh ataupun VT, dalam arti massa tanah tahan terhadap remasan, tidak mudah berubah bentuk. Dan sampel yang ketiga, ini dia sampel tanah yang ketiga. Sampel tanah yang ketiga masuk ke dalam kategori gembur ataupun F, di mana dengan sedikit tekanan mudah bercerai. Bila digenggam mudah bergumpal dan melekat bila ditekan. Kemudian kita masuk ke karat. Karena karat kita hanya menentukan jumlah. Jumlah ini terdiri dari sedikit, banyak, dan biasa. Di mana pada sampel yang pertama kita lihat bercak-bercak, bercak-bercak, dia termasuk ke dalam kategori banyak. Sampel pertama banyak, kemudian sampel yang kedua bisa kita lihat di sampel yang kedua dia termasuk ke dalam kategori biasa. Sedangkan sampel yang ketiga seperti yang kita lihat tidak ada bercak sama sekali, dia masih PW. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam perakaran, di mana lapisan yang pertama, yang paling pertama dia memiliki akar banyak kasar. Nih banyak kasar. Kemudian di lapisan yang kedua, sampel yang kedua, dia memiliki perakaran sedikit halus. Nih sedikit halus. Kemudian pada sampel yang ketiga, dia memiliki akar banyak halus.